Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali bikal hudan ni'am. Ya sahibal isra'i wal mi'raji, ya sahibal maqami ya zaddaraji. Anta rasulun wa nabiyyun ummi, anta rahimun wa habibul mun'imi. Ya ayyuha syafi'u ya musyafi', kullu syafi'in huwa minka yasfa'u. Amma ba'du, hadratul muhtaramin, para ulama, para kiai, para sesepuh, ibu nyai, hadirin hadirat, wabil khusus Al-Mukarram panjenenganipun Rama Kyai Haji Dr. Anlis Haji Syamsul Huda, Ketua Masjid Tahkim Pusat beserta jajarannya, Al-Mukarram Romo Kyai Haji Masruh Ihsan Mahin MH, Ketua Umum Penyelenggara Salat Wahidiyah beserta jajaran pengurusnya, dan keluarga besar Pondok At-Tahdzib, Ibu Nyai dan ahli baiti, para pengurus penyiar Salat Wahidiyah wilayah kabupaten, kecamatan, dan sampai imam jamaah yang saya banggakan. Para hadirin pejabat pemerintah yang berkenan hadir, bahkan berkenan memberikan arahan, para hadirin hadirat yang berbahagia. Untuk menyingkat waktu, syukur saya kepada Allah dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta penghormatan kepada Ghaus zaman dan para aulia illah radhiyallahu ta'ala anhum. Saya mengikuti pembicara yang terdahulu. Para hadirin hadirat yang berbahagia, saya mendapat tugas untuk mengisi materi tentang kuliah Wahidiyah yang pertama. Nanti dari agen Romo Kyai Haji Masruh yang kedua. Jadi saya ini mukadimahnya, nanti intinya pada beliaunya. Pada malam hari ini adalah malam pertama Mujalah Kubro yang diperuntukkan kepada para panitia dan para pengurus baik pusat maupun daerah. Intinya sebagaimana yang tercantum di belakang saya ini adalah yang pertama, jelas tercantum dalam spanduk yang sebelah timur. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir. Shadaqallahul azim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya
Yang dimaksud hamba di situ adalah Rasulullah SAW pada malam hari diperjalankan mulai dari Makkah sampai ke Madinah, sampai ke Baitul Maqdis, Aqsa, Palestina. Yaitu tanggal 11 Rajab ini atau 12. Hari yang ditetapkan oleh beliau mu'allif adalah ya ini. Sebagai penderek tidak bisa atau tidak mau dan tidak boleh mengganti apa yang ditetapkan oleh beliau. Hadirin yang berbahagia, Isra dan Mi'raj ini sebagaimana disimpulkan, saya masih ingat waktu saya masih kecil diajari oleh guru-guru saya. Para muslimin padha bungah matur syukur ing Gusti Allah sasi Rejeb tanggal 17 Allah animbali Kanjeng Rasul nampi salat fardu kaping gangsal rinten lan dalu. Sederhana, tapi ya itu intinya. Mungkin anak-anak atau ibu-ibu kita yang masih punya kecil ini bisa diberikan. Lagu ini mempunyai nilai agamis yang tinggi dan insya Allah akan selamanya sampai kiamat ya begitu. Hadirin yang berbahagia, peristiwa Isra Mi'raj ini ternyata membuka wacana bagi para ilmuwan di kemudian hari. Mungkin pada saat itu beliau Rasulullah SAW diperintah Allah untuk Isra dan Mi'raj yang menempuh jarak antara Makkah sampai Baitul Maqdis itu 2 minggu perjalanan unta pada saat itu. Kemudian naik ke langit 7 sampai Sidratul Muntaha yang tidak dapat diukur jaraknya karena jauh. Peristiwa itu terjadi waktu beliau Rasulullah SAW memasuki tahun ke-11 dari kenabian. Jadi para hadirin, Rasulullah sedang berat-beratnya bersama para sahabat yang pada saat itu juga masih belum banyak menyampaikan kebenaran, menyampaikan wahyu Allah kepada masyarakat, sedangkan masyarakat masih banyak yang menolak. Apalagi orang lain, keluarga sendiri pun banyak yang menolak. Oleh karena itu lalu Allah memberikan hiburan, ya semacam selingan supaya tidak terlalu tegang. Allah dipanggil untuk menjalani suatu peristiwa penting. Ditunjukkan ayat-ayat Allah, linuriyahu min ayatina. Ditunjukkan peristiwa-peristiwa penting, isyarat-isyarat yang akan dihadapi beliau dan juga umatnya nanti di akhir zaman, berupa lambang-lambang yang dilihat di perjalanan beserta dampingan malaikat Jibril. Hadirin, ini sebagai bekal agar nanti jadi pemimpin adalah pemimpin yang tangguh. Selanjutnya beliau harus naik ke Sidratul Muntaha, langit 7, dengan menggunakan tangga dari
bahan-bahan yang mulia. Hadirin, menghadap Allah, menginjak apa yang dianggap mulia. Tangga yang dipakai oleh Rasul adalah bukan tangga biasa. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau sedang menghadap kepada Allah, tinggalkanlah apa yang kita miliki, meskipun itu berharga. Di perjalanan sudah barang tentu Rasul juga mendapatkan pengalaman setelah pulang mendapatkan perintah menjalankan salat fardu. Beberapa nabi yang terdahulu menemuinya dan menghormatinya. Dan itulah yang menjadi kesimpulan. Sejak itulah juga Rasulullah diperintahkan melaksanakan salat fardu yang 5 itu. Sebetulnya dimulai dari subuh, tapi orang mubalek mengatakan Islam itu dimulai dari I-nya itu ya Isya, S-nya ya subuh, L-nya ya luhur, A-nya asar, M-nya maghrib. Jadi kalau Islam itu ya melaksanakan 5 ibadah wajib itu. Ini kan teori mubalek untuk menyampaikan kepada umat supaya mudah paham. Hadirin yang berbahagia, peristiwa Isra dan Mi'raj ini membuka tabir kepada ilmuwan yang tadi disampaikan oleh Pak Pram, saudara saya di Dewan Pimpinan Pusat. Beliau memang jurusannya teknik, jadi masa yang 4.0 sekarang sudah lebih lagi, makin cepat dan makin banyak mempengaruhi kehidupan ini. Itu sebetulnya dimulai dari peristiwa Mi'raj. Kalau seorang hamba bisa melanglang buana sampai ke langit 7 dan bahkan mustawan, maka ilmuwan di akhir zaman juga mengadakan penelitian, apa tidak bisa kita. Akhirnya sampailah di bulan, dan tidak hanya bulan, di Mars, bahkan dirancang mungkin ke matahari. Atau kalau tidak mungkin ya mungkin di planet yang lain. Dari peristiwa itulah lalu berkembang menjadi telekomunikasi yang sekarang luar biasa kemajuannya ini. Jadi bagi kita kaum muslimin memang tidak perlu membanggakan. Islam pun juga sudah pernah mempunyai televisi dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Pada itu Rasulullah ditanya, Muhammad, kalau memang Anda pernah berjalan ke Masjidil Aqsa tadi malam, saya tanya, jendelanya masjid itu berapa? Ya tidak mungkin saking banyaknya. Lalu hadirlah televas di depan mata beliau, sehingga dijawablah dengan benar. Hadirin yang berbahagia, moga-moga dari peristiwa Isra Mi'raj ini kita dapat memperbaiki dan menegakkan yang namanya salat fardu itu. Salat wahidiyah memang mengajarkan mujahadah, tetapi tidak berarti cukup mujahadah. Salat fardu dan fardu-fardu yang lainnya tetap harus dilaksanakan sebagaimana yang dipraktekkan oleh beliau mu'alif. Sebab yang mengajari fikih, yang mengajari tentang dagang dan lain-lain itu bagian ulama lain. Tapi bagiannya beliau adalah untuk memperbaiki akhlak manusia, memperbaiki umat manusia di bidang batinnya, alias di bidang akhlak.
Hadirin yang berbahagia, salawat tahiyah ini sebetulnya juga salawat, doa salawat yang sebagaimana kita kenali salawat-salawat yang lain. Jadi bukan hal yang baru, apalagi dianggap sebagai ini ajaran baru, bukan. Hakikatul amri salawat tahiyah itu ya memang doa salawat yang ditaklib oleh beliau mu'alif, yang juga tidak bertentangan dengan salawat-salawat yang lain. Bahkan dulu beliau mu'alif juga rajin membaca salawat-salawat sebelum beliau sendiri mentaklib itu. Jadi tidak asing, hanya fi zamanihi yang berbeda, karena semua doa itu mempunyai makom yang berbeda. Pada saat mana salawat itu dipakai dan pada zaman mana doa salawat itu dipakai. Dan insya Allah pada zaman yang sekarang ini memang zaman yang sibuk ini, salawat tahiyah tampil di depan masyarakat dengan konsep-konsep yang tidak sulit, yaitu masih bisa mengikuti dengan kesibukan. Hadirin yang berbahagia, imaduddin, sholat yang menjadi tiang agama itu pun isinya doa. Mujahadah isinya doa. Baca salawat isinya doa. Boleh dikatakan Islam, agama yang kita peluk ini adalah doa. Doa itu permohonan hamba kepada Allah. Tapi kalau permintaan hamba kepada pejabat namanya permohonan. Kita diperintah ud'uni astajib lakum. Doalah, aku akan mengijabahi, kata Allah. Oleh karena itu marilah kita jangan bosan-bosan selalu mengadakan penelitian orang beribadah di Haramain, Makkah dan Madinah. Intinya memang hanya orang berjamaah. Subuh, sebelum masuk waktu subuh sudah pada berdatangan, azan pertama, kemudian 1 jam berikutnya baru azan subuh. Setelah begitu pulang sebentar untuk mengadakan kegiatan yukti di rumahnya maupun di kantornya. Zuhur sudah dipanggil azan lagi. Zuhur baru selesai, sudah masuk asyar. Asar dan maghrib dekat, azan lagi, jamaah lagi. Begitu pula isya, begitu pula subuh lagi. Sela-sela dari kegiatan ibadah sholat dan tadarus itu untuk tawaf. Jadi isinya para jamaah adalah berdoa. Isinya orang beribadah itu ndonga. Saya sempat diajak muhasabah di Padang Arafah oleh regu saya. Sebanyak kurang lebih 3.000 orang diajak muhasabah di balik Jabal Rahmah, tempat pertemuan Adam dan Hawa. Yang membawakan acara menyampaikan, saudara-saudara, di depan kita itu adalah Gunung Jabal Rahmah atau Gunung Rahmah, adalah tempat pertemuan Adam dan Hawa. Karenanya 1 kali salah kepada Allah, wakila menurut
berita mubalek 2 tahun tobat kepada Allah baru diterima. Lalu para pemandunya mengatakan, kita ini sudah berapa kali salah kepada Allah, berapa kali dosa kepada Allah, dan berapa waktu kita bertobat, masih jauh. Oleh karena itu, mengambil hikmah dari peristiwa itu, saya dapat mengambil ke sini bahwa marilah, meskipun kita juga banyak salah kepada Allah dan mungkin banyak salah kepada Rasulullah SAW, kepada para guru kita, tapi kita jangan pesimis, kita tetap harus berupaya untuk mengadakan mujahadah dan selalu memohon, sekali lagi mohon pada Allah wa Rasulullah SAW agar hidup ini menjadi hidup yang berarti. Apalagi di zaman yang sekarang ini boleh dikatakan memegang amanah Allah sama dengan memegang bara. Dipegang rasa panas, dilepaskan kita tidak punya agama. Marilah hubungan kita kepada Allah itu kita tingkatkan sebagaimana isyarat yang disebutkan di dalam hadis arba'in yang kedua, yang intinya suatu ketika para sahabat sedang berdialog dengan Rasulullah, ada tamu, sebetulnya tamu itu adalah malaikat Jibril, bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, mal Islam? Dijawab, ini. Mal iman? Dijawab, ini. Tamu ini sodakta ya Rasul. Yang ketiga, mal ihsan. Apa ihsan itu? Apa akhlak itu? Apa yang namanya terpuji itu? Ternyata anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Akhlak itu apabila hamba punya kemampuan untuk beribadah seolah-olah melihat Allah, atau sekurang-kurangnya hati yang lemah menyadari Allah melihat kita. Pertanyaan saya kepada para jamaah, apakah Allah mirsani perilaku kita yang malam ini kita melakukan mujahadah kubro ini? Jawabannya mirsani. Apakah Allah mirsani kalau kita sedang mendengarkan ajaran Islam, yaitu mengajak untuk fafiru kepada Allah, fafiru kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya menyadari. Kalau kita menyadari Allah sekarang mirsani kita, ataupun kita menyadari bahwa kita melihat seolah Allah mirsani kita dan kita mirsani Allah, ataupun bahkan karena mujahadah ini adalah dihadiri oleh beliau Rasulullah SAW melihat kita. Kalau ini kita yakini. Mari saya mengajak kepada diri saya sendiri dan para hadirin hadirat, kabel kesadaran ini jangan sampai putus. Apabila kabel kesadaran kepada Allah ini putus, maka yang mimpin kehidupan ini adalah nafsu. Yang mimpin kehidupan ini adalah setan. Tetapi kalau kabel hablum minallah, hubungan kita, kesadaran kepada Allah kita sambung terus, tidak putus, apapun yang kita hadapi, insya Allah selamat. Sebab apabila perilaku itu baik, otomatis kita lakukan. Tapi kalau tidak baik, ini maksiat, kita mesti bisa menolak, yaitu mohon maaf,
Allah tetap mengetahui saya. Tidak berani. Hadirin, adanya rekan-rekan dan saudara kita yang terjebak oleh perilaku-perilaku yang bertentangan dengan hukum, itu karena pada saat melakukan itu kabel kesadaran kepada Allah itu sedang putus. Lalu dia mengikuti setan. Setelah terjebak masuk setan, KPK datang baru menyadari, Masya Allah saya keliru, kembali lagi, masih baik, tobat. Hadirin, saya tidak berkepanjangan karena itu nanti urusannya Romo Kiai Haji Mas Reksan makin. Yang terakhir, bahwa kita ini disuruh milih dunia apa milih Allah dan Rasul dan perjuangan. Saya bacakan surat At-Taubah ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun tartumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakinun tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Shadaqallahul azim. At-Taubah 24. Yang intinya, artinya, katakanlah Muhammad, apabila bapakmu, anakmu, saudaramu, istrimu, saudara-saudaramu, hartamu, harta perniagaanmu yang Anda khawatirkan kerugiannya, dan rumah yang engkau senangi itu lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasul dan jihad fisabilihi, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Tunggulah sampai Allah mengambil keputusan. Istilahnya kita disuruh perintah, apapun yang terjadi kita harus memilih Allah wa Rasulih SAW. Dalam istilah Wahidiyah, fafiru ilallah wa Rasulih SAW, dan sekaligus wa jihadun fisabilihi. Jihad, berjuang ke jalannya. Berjuang itu apa? Mendirikan organisasi namanya PSW ini. Untuk apa? Untuk memilih jalan Allah wa Rasulih SAW. Dalam naungan salat Wahidiyah disingkat menjadi fafiru ilallah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak berarti dunianya, rumahnya, istrinya, hartanya ditinggal, tidak. Wabtaghu fima ataqallahu darul akhirah, tapi walatan sanasi baka minad dunya. Jangan dilupakan, yuktinya tetap kewajiban mencari nafkah untuk keluarga, menyayangi istri, menyayangi suami, dan juga kepada anak-anak kita tetap. Tapi tidak boleh mengalahkan yang lebih penting, yang lebih besar, Allah wa Rasulullah SAW. Sebab walal akhiratu khairul wa abqa, walal akhiratu khairul laka minal ula. Demikian para hadirin, marilah kita tutup hubungan kita dengan Allah supaya tetap terpatri kepada Rasulullah SAW, tetap terpatri kepada para guru, para ghaus yang membimbing kita di zamannya akhir ini, tetap terpatri. Kita jangan lupa terus berdoa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam
alaika nurul halqi hadiyal amin wa aslahu wa ruhahu atrakum faqad zalamtu abadan wa rabban wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in takun syahsan ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghaus salam alaika rabbini biiznillah wanzur ila ya sayyidi binazra musilatil hadrat aliyah. Kalau ada yang benar berita dari Allah wa Rasulullah SAW dan para guru-guru kita adalah benar. Kalau ada kekeliruan, saya yang keliru. Mohon maaf atas segala kekurangan. Moga-moga Allah mengampun kekurangan saya dan sampai ketemu sampai akhir mujadah kubro ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah. Wa min ghaus hadza zaman radhiyallahu an-nadhur wal barakah. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.